Materi pertemuan persatu yaitu tentang internet. Internet merupakan jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Fungsi internet itu sendiri yaitu menghubungkan satu komputer ke komputer lain atau perangkat lainnya. Cara kerja internet, pertama, komputer tersebut dihubungkan dengan IP address yang sudah dikonfigurasi oleh ISP. ISP sendiri itu Internet Service Provider, yang dimaksudkan perusahaan yang menyediakan layanan untuk akses internet yang dipakai oleh pengguna atau klien. Contoh ISP ada Telkomsel, Indosat, Tri, dan masih banyak lagi. Pertama, komputer tersebut dihubungkan dengan IP address yang sudah dikonfigurasikan oleh ISP agar bisa terhubung dengan server ISP tersebut. Kemudian, mengapa kita bisa mengakses situs seperti Google, Yahoo, dan Facebook? Kita bisa mengakses situs tersebut karena adanya DNS. DNS itu Domain Name Server yang memungkinkan kita bisa mengakses situs tersebut. DNS sendiri berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP address kita menjadi kata-kata ataupun kode dari situs tertentu sehingga kita bisa mengakses situs tersebut. Server ISP ini akan menerima berbagai permintaan dari browser mulai dari memeriksa email kita, melihat halaman tertentu, dan masih banyak yang lainnya. Ketika server tidak mampu menampung semua informasi dari browser, akan dialihkan kepada server lainnya. Server lain inilah yang dinamakan dengan host server, atau secara spesifik memiliki file yang kita butuhkan. Setiap situs web terkenal di dunia biasanya host server yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Yang kedua itu ada browser. Pengertian browser yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Jenis-jenis browser antara lain ada Google Chrome, Mozilla, Opera, Maxton, Vivaldi, Safari, UC Browser, dan yang lainnya. Fungsi dari browser tersendiri yaitu untuk membuka suatu halaman situs internet, dan browser juga disebut dengan software yang berfungsi penerima, pengakses, dan penyaji berbagai informasi di internet. Cara kerja browser antara lain mengambil informasi dari suatu situs yang mentransfer melalui Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol yang biasa kita sebut sebagai HTTP, yang menjadi media transmisi teks, gambar, dan video antar situs. Yang ketiga itu ada email. Email merupakan sarana kirim-mengirim surat melalui jaringan komputer, misalnya internet. Fungsi utama email yaitu untuk mengirim dan menerima pesan melalui internet. Fungsi lainnya yang kita ketahui antara lain email tuh untuk membuat akun sosial media. Terus kayak sekarang nih ya, kalau misalkan bikin akun IG, akun Instagram, pasti kan memerlukan email ya untuk verifikasinya. WA juga kita kayak memerlukan email. Nah, itu salah satu fungsi buat email yang sering kita temuin.
Terus sebagai sarana promosi barang atau jasa, kayak kalian pernah gak sih, pasti pernah ya, kayak notif emailnya tuh ada iklan buat Spotify gitu loh, kayak buat premiumin Spotify atau Netflix atau yang lain-lainnya lah. Jadi itu salah satu fungsi email juga. Cara kerja email antara lain komputer pengirim, dari komputer pengirim menuliskan alamat email dan lain-lain, kayak nama email apa, subjeknya apa, keterangannya apa. Terus dari situ email klien tuh mengirim pesan ke email server. Dari email server pengirim si email servernya itu berkomunikasi dengan DNS untuk mencari email penerima. Nah, kalau misalkan kan DNS itu kan udah bekerja ya di situ. Kalau misalkan udah dapat, berarti email server menerima dong. Dari pas email server yang menerima, lalu dikirimlah ke komputer penerima. Materi pertemuan kedua yaitu tentang software. Software dibagi menjadi dua, yaitu ada embedded system dan sama sistem operasi. Sistem embedded pertama kali dikenali oleh Apollo Guidance Computer dan dikembangkan oleh Charles Stark Draper di MIT Instrumentasi Laboratorium awal tahun 1960. Embedded system sendiri mempunyai arti sistem komputer yang khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Kata embedded tersendiri menunjukkan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. Embedded system merupakan computing device yang didesain dengan tujuan tertentu. Embedded system juga dibagi menjadi dua, terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang meliputi seperti mikroprosesor dengan menambahkan memori internal atau I/O, sensor, keypad, LED, LCD, dan yang lain-lainnya. Perangkat lunak meliputi ROM, EPROM, atau memori flash. Cakupan embedded system sangatlah luas, dimulai dengan alat elektronik portable seperti jam digital dan handphone, sampai instalasi besar seperti lampu lalu lintas, pengendali di pabrik. Kerumitan embedded system juga bervariasi, dari sederhana dengan sebuah chip mikrokontroler sampai yang paling rumit yang terdiri dari berbagai unit perlengkapan dan jaringan yang terhubung terhadapnya. Apa sih ciri-ciri embedded system? Ciri-ciri embedded system yaitu mempunyai computing power, dengan kata lain dilengkapi dengan sebuah prosesor. Yang kedua, bekerja di lingkungan luar ruangan IT. Jadi embedded system tuh kemungkinan besar tidak dilengkapi AC dan mendapatkan gangguan seperti getaran atau debu. Yang ketiga, memiliki tugas yang spesifik, beda dengan PC atau server yang relatif lebih multi-purpose. Aplikasi-aplikasi yang menggunakan embedded system antara lain Automatic Teller Machines (ATMS), telepon genggam, peralatan jaringan komputer, printer komputer, copier disk drive, komputer transaksi di jalan tol, dan lain-lain.
Embedded system sendiri memiliki fungsi dan performasinya. 1. Embedded system berdiri sendiri atau standalone. Dapat menerima input digital atau analog, melakukan kalibrasi, konversi, pemrosesan data, serta menghasilkan output data ke peripheral output, misalnya display LCD. Contohnya, alat dari embedded system itu konsol video game, MP3 player, atau kamera digital. Yang kedua, embedded system real time. Embedded system real time, sistem yang dapat dikategorikan sebagai real time jika waktu respon merupakan hal yang sangat penting. Ada dua tipe embedded system real time, yaitu embedded system hard real time dan embedded system soft real time. Yang ketiga, network embedded system. Jaringan ini menghubungkan jaringan dengan interface jaringan ke sumber akses. Jaringan yang dihubungkan bisa jadi local area network atau LAN, wide area network atau WAN, atau internet. Contoh-contoh dari embedded system tersendiri yaitu ada mobil, mesin cuci, kulkas, motor, laptop, handphone, kamera digital, alat buat lari, mouse, dan yang lain-lain. Kita masuk ke embedded system kedua, yaitu sistem operasi, atau bisa dibilang operating system. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengkonfigurasikan komputer agar dapat menerima berbagai perintah dasar yang diberikan sebagai masukan. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, atau CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna menjalankan program secara benar dan lain-lainnya. Prinsip kerja sistem operasi yaitu sistem operasi komputer melakukan manajemen proses. Sistem operasi komputer akan bekerja setelah mendapatkan instruksi dari penggunaan. Jika sudah menerima instruksi, maka diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak di dalam komputer. Contoh dari sistem operasi desktop yaitu ada Windows, Apple, FreeBSD, dan lain-lain. Contoh dari sistem operasi mobile itu ada iOS, Android, Windows, iPhone 7, dan BlackBerry. A few moments later. Pertemuan ketiga yaitu tentang software perangkat lunak bahasa pemrograman. Pengertian bahasa pemrograman yaitu bahasa pemrograman adalah sistem komunikasi antara manusia dan mesin yang digunakan untuk menginstruksikan komputer dalam melakukan tugas tertentu. Bahasa pemrograman sendiri memiliki beberapa tingkatan. Ada tingkatan bahasa pemrograman antara lain 1. Bahasa pemrograman tingkat sangat tinggi, itu ada bahasa visual dan orientasi objek. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu ada PHP, Pascal, C, dan bahasa tingkat tinggi. Contohnya ada Perl, Python, Ruby, dan JavaScript. Yang
3. Bahasa pemrograman tingkat menengah. Ada bahasa rakitan, contohnya Fortran. Yang keempat, ada bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu ada bahasa mesin dan perangkat keras. Kita masuk ke aplikasi keuangan. Menurut Munawir 2004, laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut. Menurut Andi, 2006, PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa script server-side dalam pengembangan web yang disisipkan pada dokumen HTML. Aplikasi keuangan sendiri mempunyai pengertian yaitu aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengguna melakukan manajemen keuangan pribadi, perusahaan, instansi, dan lain-lain. Aplikasi berbasis web tersebut dibuat dengan menggunakan PHP dan MySQL. Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi keuangan berbasis web antara lain: 1. Menggunakan template admin LTE pada halaman dashboard admin. 2. CRUD data kategori untuk pengeluaran atau pemasukan. 3. Pengelolaan transaksi untuk pengeluaran dan pemasukan. Yang keempat, pencatatan hutang dan piutang. Yang kelima, pengelolaan akun rekening bank. Yang keenam, ada penghitungan otomatis pengeluaran dan pemasukan pada setiap akun bank. Yang ketujuh, pengelolaan data pengguna aplikasi. Yang kedelapan, terdapat 2 akses, yaitu ada akses administrator dan manajemen. Yang 9, filter laporan keuangan berdasarkan tanggal, kayak ada per hari, per minggu, per bulan. Yang ke-10, ada pencatatan arus kas. Yang ke-11, ada fitur ganti paspor. Yang 12, ada ringkasan pemasukan dan pengeluaran. Yang ke-13, terdapat kalender pada bagian roomnya. Dan ke-14, ada terdapat grafik pengeluaran dan pemasukan. Yang ke-15, ada aplikasi buat login ya. Di aplikasi laporan keuangan tersebut pasti ada hak-hak aksesnya. Yang hak pertama, hak akses pengguna aplikasi, yaitu ada hak akses administrator, yaitu admin dapat melakukan seluruh akses atau proses yang ada pada aplikasi. Hak kedua yaitu hak akses manajemen. Hak akses manajemen itu kayak pengguna dengan hak akses manajemen dapat melakukan semua akses atau proses kecuali, karena kalau bagi pengguna kayak semua aplikasi juga pasti nggak bakal semuanya tuh bisa diakses gitu. Ada yang cuma beberapa doang yang bisa diaksesnya, kayak pengguna tuh nggak bisa mengakses, tidak dapat menambahkan pengguna baru. Terus kayak pengguna itu tidak dapat menambahkan atau mengelola data kategori keuangan. Terus di sini saya mau kasih contoh kayak aplikasi keuangan berbasis web dengan PHP dan MySQL. Materi selanjutnya yaitu ada perangkat input dan output. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage.
Mulainya, Charles bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Saat komputer pertama kali muncul, fungsinya sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu penghitungan matematika. Komputer pada generasi pertama ukurannya sangat besar. Sirkuit penggunaan vakum tube komputer pada saat itu juga menerapkan konsep storage program dengan magnetic core storage sebagai memori utama. Komputer pada saat itu juga memerlukan daya listrik yang besar, dan proses komputer saat itu lambat dan memerlukan pendingin karena mesin komputer mudah panas. Contoh komputer pada generasi pertama yaitu ada Mark 1, Mark 2, IBM 702, IBM 704, dan IBM 709. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer seperti hardware, software, brainware yang saling berhubungan dan saling interaksi untuk melakukan pengelolaan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Perangkat input adalah perangkat masukan yang bertugas untuk memasukkan perintah dan data untuk diproses. Perangkat input sendiri berfungsi sebagai media masukan data dari luar ke dalam suatu unit unit prosesor untuk diolah dengan tujuan menghasilkan informasi yang diperlukan. Kita ulang. Perangkat input berfungsi sebagai media masukan data dari luar ke dalam suatu unit prosesor untuk diolah dengan tujuan menghasilkan informasi yang diperlukan. Contoh dari perangkat input yaitu ada keyboard, mouse, joystick, scanner, barcode reader, digitizer, dan lain-lain. Perangkat output adalah suatu yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi jenis lain seperti cahaya, suara, atau energi kinetik. Contoh dari perangkat output itu ada monitor, printer, proyektor, headphone, plotter, dan speaker. Di sini kita bakal ngebahas tentang evolusi monitor PC dari tahun ke tahun. Awal itu monitor PC itu dari CRT, yang bisa dibilang CRT itu kayak masih tabung lah bentukannya. Terus perubahan akhirnya berubahlah ke LCD. Dari PC yang sudah berbentuk LCD berubah lagi ke LED. Nah, dari LED perubahannya ke yang terakhir itu ada PC yang bentukannya plasma. Ngebahas untuk lebih lanjut dari perangkat output, saya akan ngebahas tentang printer di sini. Alat output atau output device adalah peralatan pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diinputkan oleh perangkat input device. Output atau hasil pengelolaan data tersebut dapat berupa tulisan, image, atau gambar, suara, dan bentuk yang dapat dibaca oleh mesin atau mesin readable from. Output atau hasil pengelolaan data tersebut
berbentuk hard copy, soft copy, dan drive. Salah satu contoh output dalam kehidupan sehari-hari yaitu printer. Berikut saya akan menjelaskan tentang printer. Printer atau pencetak adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Printer biasanya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu picker sebagai alat mengambil kertas dari tray. Tray ialah tempat menaruh kertas. Tinta atau toner adalah alat cetak sesungguhnya. Ada juga kabel fleksibel untuk mengirim sinyal dari prosesor printer ke tinta atau toner. Kabel printer tuh bisa dibilang tipis dan fleksibel tapi kuat. Pada bagian printer biasanya ada port paralel atau USB untuk menghubungkan ke komputer. Jenis-jenis printer itu ada tiga jenis. Jenis pertama yaitu jenis printer dot matrix. Printer dot matrix itu printer yang metode pencetakannya menggunakan pita. Cetakan yang dihasilkan dari printer dot matrix itu terlihat seperti titik-titik yang saling menghubungkan satu dengan yang lainnya, sehingga hasil pencetakan kurang bagus dan juga kurang tidak estetik lah. Contoh printer dot matrix itu ada di merek Epson dengan produk Epson LX 300 dan Epson LX 800. Jenis printer yang kedua yaitu jenis printer inkjet. Printer yang metode pencetakannya menggunakan tinta cair. Hasil cetak yang dihasilkan oleh printer inkjet lebih bagus dan halus dibandingkan dengan jenis printer dot matrix. Jenis printer inkjet ini biasanya menghasilkan cetakan warna. Printer jenis inkjet menggunakan teknologi door on demand, yaitu dengan cara menyemprotkan titik-titik kecil tinta pada kertas melalui nozzle dan lubang pipa yang sangat kecil. Teknologi lainnya yang dikembangkan oleh produsen printer seperti Canon dan HP dengan menggunakan panas. Panas tersebut dapat membuat gelembung-gelembung tinta sehingga jika semakin panas dan akan semakin menekan tinta ke nozzle yang ditentukan dan tercetak pada kertas. Contoh dari printer inkjet itu ada di Canon dan HP. Contohnya HP inkjet 2335. Dan yang ketiga itu ada printer jenis laserjet. Printer jenis laserjet ini printer yang metode pencetakannya dengan menggunakan tinta bubuk atau biasa disebut dengan toner. Dengan menggunakan perangkat inframerah, selain hasil cetak yang lebih bagus jika dibandingkan dengan jenis printer dot matrix atau inkjet, printer laserjet memiliki kecepatan pencetakan yang tinggi dan hasil cetaknya pun juga lebih cepat kering seperti pada hasil cetakan pada mesin fotokopi. Jadi, kalau misalkan mau tahu printer laserjet itu ya ada di mesin fotokopi. Materi selanjutnya itu ada perangkat media penyimpanan. Kita bahas tentang sistem informasi terlebih dahulu. Sistem informasi komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer seperti hardware, software, brainware yang saling berhubungan dan saling interaksi untuk melakukan pengelolaan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Media penyimpanan ada media penyimpanan internal, yaitu ada RAM dan ROM. RAM tersendiri
adalah jenis penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu tetap, tidak mempedulikan letak datanya dalam memori. Sedangkan ROM adalah memori yang hanya baca. ROM sifatnya permanen, dapat diartikan tata olah atau data yang disimpan di dalam ROM tidak akan mudah hilang atau berubah meskipun aliran listrik dimatikan. Perbedaan RAM dan ROM yaitu RAM bertugas untuk menyimpan memori dalam jangka waktu sementara, sedangkan RAM bertugas untuk menyimpan semua data ponsel secara permanen meskipun ponsel atau sedang mati total. Di sini kita akan menjelaskan tentang dari masa ke masa perubahan komputer. Dimulai dari 1729 adalah perangkat penyimpanan digital. Apa sih namanya? William Tubes adalah perangkat penyimpanan digital akses acak. Alat ini juga merupakan bentuk awal dari memori komputer, memiliki kecepatan 1,5 ms per instruksinya. Ditemukan oleh Van dan William yang memiliki kapasitas 0,625 KB. Lanjut ke dua, itu ada di 1995 larat di 1950, terus lanjut ke 1947, lanjut ke 1956, lanjut lagi ke 1976, terus 1972, 1980, sampai terakhir tuh di masa sekarang itu ada berbagai di tahun 2000 itu ada SD card namanya. Ketika pertama kali diperkenalkan, mendapat popularitas yang tinggi bagi kalangan pengguna kamera maupun handphone. SD card memiliki kapasitas 30 sampai 64 MB. Tipe tempat penyimpanan ini ditemukan oleh Fujio Masuako. Tahun 2002 juga ada external hard disk. External hard disk memiliki fungsi seperti hard disk biasa. Bedanya, media ini bisa dibawa kemana-mana tanpa harus membongkar komputer. Biasanya media ini juga digunakan sebagai media penyimpanan data cadangan, sama seperti flash disk. Kapasitas tertinggi untuk saat ini telah mencapai 2 TB atau terabyte. Ya, sekarang ada solid state drive atau SSD. Adalah media penyimpanan berbasis chip flash yang sejenis non-volatile memory. Non-volatile memory memungkinkan data tersimpan di SSD tidak hilang meski aliran listrik sepatutnya menggunakan aliran listrik terputus. Di SSD tidak hilang meski aliran listrik terputus. Penggunaan SSD pada laptop atau komputer menjadikannya lebih cepat dalam hal performa. Yang terakhir ada cold store.
Kayak itu media penyimpanan online di mana kamu dapat menyimpan data pada server virtual yang tersedia. Di cold itu kalau kamu tidak dapat menyimpan data Anda pada pada hard drive, CD ataupun hardware lainnya. Namun untuk bisa menggunakannya kamu memerlukan koneksi internet. Jadi cold storage itu tuh kayak penyimpanan online gitu. Lanjut ke contoh-contohnya, itu contoh-contoh penyimpanan media penyimpanan kayak ada punch card max maksimal 10 karakter, terus ada drum memory magnetic max 10 KB, terus ada uniservo 128 bit atau in, terus ada IBM 3544.4 MB, terus ada kaset tape 660 KB, terus floppy drive 800 kbp sampai 1,4 MGBP, terus ada IBM 3380 2,52 GB, terus optimal drive CD DVD Blu-ray, ada chip disk 100 sampai 750 MB, ada hard disk, ada flash disk, dan ada solid state drive atau SSD. Nah, dari situ kita akan membahas lebih tuntas lagi tentang USB flash disk. Dari contoh USB flash disk merupakan media penyimpanan digital portable yang dirancang mengikuti mobilitas manusia yang sangat tinggi dengan bentuk yang mudah dibawa kemana-mana. Flash disk merupakan salah satu dari beragam media penyimpanan yang bersifat dinamis. Flash disk mampu digabungkan dengan perangkat lain seperti Bluetooth, card reader, MP3 player, dan lebih mengutamakan pemindahan data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Sejarah flash disk terlebih dahulu, itu flash disk sebagai media penyimpanan yang tidak sepenting di zaman sekarang ini. Mereka ketika flash disk pertama kali keluar, ukuran flash disk dari setengah gigabyte atau hanya 512 MB, ukuran lebih kecil dari ukuran CD atau DVD 700 MB. Seiring berjalannya waktu, kehadiran flash disk ini menjadi hal yang wajib dilakukan agar dapat terus mengalami kemajuan teknologi, dapat bermanfaat untuk aktivitas seperti bekerja. Pada titik ini, flash disk terbaru telah berkembang dan ukurannya lebih meningkat dari 4 GB ke 8 GB ke 16 GB ke 32 GB ke 64 GB 1208 GB menjadi 1 GB 1 TB. Fungsi flash disk yaitu ada flash disk dapat digunakan sebagai pengunci dan pembuka komputer. Flash disk dapat menghubungkan komputer ke WiFi secara tepat. Flash disk dapat meningkatkan kecepatan komputer. Flash disk dapat digunakan sebagai web server portable. 4 komponen flash disk yaitu ada USB connector, controller, flash memory chip, crystallar, oscillator. Keempat komponen utama itu yang berfungsi sebagai penyimpanan data yaitu flash memory chip. Jenis-jenis flash disk ada berdasarkan tampilan, ada kardus flash disk gantungan kunci, flash disk gelang, flash disk merek, atau flash disk karakter. Sedangkan jenis flash disk berdasarkan fungsi yaitu ada security flash disk, music flash disk, bootable flash disk. Materi selanjutnya itu ada perkembangan CPU atau komputer dari masa ke masa.
Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen saling berhubungan dan saling interaksi untuk melakukan pengelolaan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Evolusi komputer yang pertama itu ada Abacus, kedua Napier's bonus, ketiga Leibniz wheel, keempat Jacquard's law, kelima Pascalin, keenam Difference and Analytical Engine, yang tujuh ada Census Machine, dan kedelapan ada Mark 1. Evolusi komponen CPU microchip, ada transistor dan tabung. Terus ada Intel chip, ada berbagai jenis dan kemampuan CPU, prosesor dan kecepatannya diambil dari beberapa contoh. Ada Intel 4404 prosesor, kecepatannya 50 kbps dan kapasitasnya 40 byte atau 80 sampai 4 bit. Terus ada Intel 8008 prosesor, kecepatannya ada 500 sampai 800 kHz, kapasitasnya 15 KB. Terus ada Intel 8080 prosesor, kecepatannya 2 MHz, kapasitasnya 84 KB, dan masih banyak contoh lainnya. Sejarah komputer generasi pertama itu ada pada tahun 1946 sampai 1959. Sejarah komputer generasi kedua yaitu ada di tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1970. Dan situ tuh bentuk-bentuk komputernya kayak komputer yang suka ada di rumah sakit kayak gitu. Terus komputer generasi keempat itu komputer pada tahun 1970 sampai 1980-an, dan contoh komputernya kayak komputer di warnet yang pakai box gitu. Terus ada keyboardnya di bawah. Terus komputer generasi kelima itu ada pada tahun 1980 sampai 2010. Dan di sini tuh komputernya udah bentuk yang kayak LCD gitu. Dan ada laptop juga. Dan komputer generasi ke-6 yaitu pada tahun 2010 sampai sekarang. Komputer di masa depan kita jelasin di pembahasan berikutnya, itu komputer untuk akuntansi sendiri ya, masa depan kayak depan keuangan atau akuntansi. Fungsi komputer di masa depan keuangan itu kita jelasin lebih rincinya. Kayak pertama dari definisi komputer, dapat diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang satu sama lain saling bekerja atau terkoordinasi di bawah kontrol program dengan kemampuan dapat menerima data atau input lalu mengolah data tersebut dengan menghasilkan informasi atau output. Komputer pada saat sekarang ini menjadi bagian penting perannya dalam kehidupan manusia, baik untuk membantu berbagai aktivitas pekerjaan ataupun untuk multimedia hiburan yang lengkap. Ada saat ini banyak orang telah menggunakan komputer dalam kesehariannya, apalagi bila sudah terhubung ke internet, pasti lebih betah duduk berlama-lama di depan komputer.
Pengertian komputer akuntansi itu komputerisasi akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengelola transaksi akuntansi atau sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Aplikasi komputer akuntansi banyak jenisnya. Banyak jenis-jenis aplikasi yang digunakan untuk akuntansi. Di sini saya akan menyebutkan beberapa aplikasi program atau software akuntansi. Yang pertama ada Chrishand, kedua ada Accurate V3 Standar, ada Key System Indonesia, ada SEC Approach ERP, dan ada New Accounting, ada Microsoft Office Excel, ada Dades Easy Accounting atau DEA, atau ada payroll, ada simply accounting, ada Peachtree, ada Zahir accounting, ada cash register, ada Netlake, dan ada Ledger Plus. Manfaat komputer akuntansi yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat dalam tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama atau pada value chain secara efektif dan efisien. Dosa bisa mencegah keliruan karena tingkat ketelitian atau fokus dari komputer lebih tinggi. Mengingatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, menambah efisiensi kerja di bagian keuangan, meningkatkan sharing knowledge. Keuntungan sistem komputer di bidang akuntansi dibandingkan dengan sistem manual atau tulis tangan, sistem komputer memberikan banyak keuntungan, di antaranya sistem kecepatan. Sistem komputer dapat menghasilkan informasi yang jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan sistem manual karena komputer dapat melaksanakan pekerjaan pada saat yang bersamaan dengan kecepatan tinggi. Terus dari volume hasil, sebagai akibat proses pengerjaan yang cepat, maka volume transaksi yang dapat diolah menjadi jauh lebih banyak dan volume hasil yang dapat diperoleh juga semakin banyak. Terus yang ketiga itu ada pencegahan keliruan. Tingkat ketelitian komputer jauh lebih tinggi daripada ketelitian manusia. Oleh karena itu, pemakaian komputer akan sangat banyak mengurangi keliruan. Selain itu, sistem komputer juga dilengkapi dengan berbagai cara untuk mencegah terjadinya keliruan. Yang keempat itu ada posting otomatis. Bila kita menggunakan sistem akuntansi dengan komputer, maka posting yang dilakukan secara otomatis. Hal ini akan sangat mengurangi pekerjaan pembukuan. Selain itu, tingkat ketelitian pun masih lebih tinggi. Pemakaian komputer menjamin posting dilakukan secara tepat. Penyusunan laporan otomatis. Dalam sistem akuntansi dengan komputer, laporan-laporan dikerjakan secara otomatis. Komputer dapat melakukan proses penjurnalan, posting, penyusunan laporan keuangan, dan laporan khusus untuk manajemen secara otomatis. Yang kelima ada pencetakan dokumen otomatis. Sistem komputerisasi dapat mengerjakan berbagai dokumen yang digunakan dalam perusahaan seperti faktur, laporan piutang, laporan bulanan, cek gaji, dan laporan pendapatan. Materi yang terakhir yaitu komputer, jaringan, dan komunikasi data. LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus atau universitas, atau gedung kantor. Jaringan LAN bekerja dengan cara-cara yang mirip dengan jaringan internet lainnya. Namun, pada jaringan LAN, jaringan akan menghubungkan komputer bersama-sama dan menyediakan akses bersama-sama ke printer, file, dan lain sebagainya. Jaringan LAN bertujuan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah yang cakupannya kecil. Contoh jaringan LAN antara lain ada di perkantoran, sekolah, kafe, rumah pribadi, dan sebagainya. Lanjut ke topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya.
Metode topologi jaringan dibagi beberapa macam seperti topologi bus, topologi cincin, topologi pohon, topologi mesh. Fungsi topologi jaringan komputer yaitu untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau OS dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Lanjut ke MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jenis jaringan komputer yang lebih luas atau lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN disebut Metropolitan Area Network karena jenis jaringan komputer MAN ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Metropolitan Area Network ini berfungsi menghubungkan banyak komputer dalam informasi jaringan yang luas tersebar sehingga dapat bertukar informasi. Metropolitan Area Network juga dapat menghubungkan beberapa server jaringan lokal. Jarak dari Metropolitan Area Network tersebut meliputi area seluas 5 dan 50 kisaran kilometer. Contoh dari Metropolitan Network, jaringan depth NICNAS antara kota atau wilayah dan juga jaringan mall-mall modern yang saling berhubungan antar kota. Lanjut ke Wide Area Network atau WAN, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Jaringan area luas atau WAN berfungsi menghubungkan kantor, pusat data, aplikasi cloud, dan penyimpanan cloud secara bersamaan di lokasi yang berbeda. Jaringan Wide Area Network juga memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk terhubung ke cabang atau kantor di berbagai kota, negara, atau bahkan benua yang berbeda. Lanjut ke internet satelit atau jaringan satelit merupakan jaringan internet yang memanfaatkan satelit sebagai media transmisi atau last mile. Dalam hal ini, sinyal yang akan diberikan oleh Internet Server Provider atau ISP akan diterima oleh satelit khusus yang berada di orbit. Lanjut ke Internet Broadband adalah jenis koneksi internet yang biasanya digunakan di rumah yang kecepatannya dibagi rata sesuai dengan jumlah pengguna. Jenis-jenis internet broadband itu ada satu internet broadband DSL atau Digital Subscriber Line, kedua ada internet broadband ADSL, yang ketiga ada internet broadband wireless, keempat ada koneksi kabel internet broadband, yang terakhir ada koneksi internet broadband satelit.